Sebelum menonton video selanjutnya, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya ya. Bab 55, hari terus berlalu. Dinar dan Damar pun semakin sibuk mempersiapkan pernikahan mereka. Gitu juga hari ini. Mereka akan melakukan fitting baju pengantin di Galeri Risa. Selamat datang, sapa ramah seorang pelayan. Gitu mereka masuk ke dalam galeri. Aku ingin bertemu Risa, ujar Dinar. Maaf, Bu, Risanya baru saja pergi keluar. Dinar dan Damar pun tampak bingung mendengarnya. Coba kamu hubungi saja, usul Damar. Berpikir mungkin Risa lupa, jika hari ini adalah jadwal keduanya untuk fitting baju pengantin. Dinar pun mengangguk, dan segera menghubungi Risa. Halo Ris, sapa Dinar gitu panggilannya tersambung. Halo Din. Kamu sudah sembuh, ujar Risa yang langsung melontarkan pertanyaan yang membuat Dinar bingung. Sembuh, maksudnya? Dinar balik bertanya. Kamu bukannya sedang sakit? Tidak, aku tidak sakit, bantah Dinar. Cepat, lo kemarin ada wanita yang menghubungi. Katanya kamu sedang sakit dan membatalkan jadwal untuk fitting baju hari ini. Jelas Risa tetap berusaha fokus menyetir. Sontak saja pernyataan dari Risa membuat Dinar semakin bingung. Aku tidak sakit, dan tidak pernah menyuruh siapapun untuk menghubungimu. Lalu siapa yang menghubungiku? Risa pun merasa dibohongi. Ya sudah, nanti kita jadwalkan ulang untuk fitting bajumu, ujar Risa kemudian. Kalau gitu, aku minta nomor telepon yang menghubungimu. Risa pun kemudian mengirimkan nomor telepon misterius tersebut. Ada apa? Tanya Damar. Gitu Dinar menutup teleponnya. Risa bilang ada seseorang yang menghubunginya, dan mengatakan aku sedang sakit, jadi membatalkan jadwal fitting hari ini. Jelas Dinar. Apa? Damar pun terkejut mendengar hal tersebut. Gitu pula dengan Dinar. Tak habis pikir, siapa orang iseng yang seolah ingin mengganggu rencana pernikahannya. Aku tadi sempat minta nomornya. Tunggu aku hubungi. Merasa penasaran, Dinar pun segera menghubungi nomor yang didapatnya tadi. Bagaimana? Tanya Damar. Dinar menggeleng. Nomornya tidak aktif, ujarnya dengan wajah kecewa. Tidak usah difikirkan. Kita jadwalkan ulang nanti. Damar mencoba menenangkan kekasihnya, yang tampak risau itu. Dinar pun mengangguk, lalu memutuskan untuk pulang. Kak Dinar sudah pulang, sapa Melati. Gitu Dinar masuk ke dalam apartemennya. Sudah, bagaimana fittingnya? Lancar, jawab Dinar berbohong. Kakak kenapa? Tanya Melati lagi, melihat Dinar duduk di sofa dengan wajah lesunya. Tidak apa-apa, bagaimana kalau kita jalan-jalan? Ajak Dinar, berharap moodnya yang berantakan kembali membaik. Jalan-jalan kemana Kak? Bagaimana kalau ke mall? Kamu mau? Mau Kak? Jawab Melati antusias. Ya sudah, sekarang kita siap-siap. Mereka berdua pun segera bersiap-siap, lalu segera keluar dari apartemen. Taksi yang dinailkinya pun berhenti di sebuah pusat perbelanjaan di tengah kota. Ayo masuk. Dinar menuntun Melati masuk ke dalam. Senyum terus menghiasi gadis itu. Ini kali pertama ia menginjakan kakinya di dalam mall besar, dengan berbagai barang mewah yang dijual di sana. Pertanyaan polos pun terus terlontar darinya. Dinar membelikan beberapa pakaian untuk Melati. Tentu membuat Melati semakin senang. Gitu juga dengan Dinar yang ikut senang, karena sudah menganggap gadis muda itu seperti adiknya sendiri. Puas berbelanja, Dinar pun mengajak Melati makan di sebuah resto. Dinar, panggil seorang wanita menghampiri keduanya. Udah lama? Tanya Cindy yang langsung duduk bersama. Belum.
Tapi aku sudah pesan makanan, balas Dinar yang memang sengaja menghubungi Cindy untuk makan bersamanya. Cindy pun segera memanggil seorang pelayan, dan memilih beberapa menu. "Makasih lo traktirannya," ujar Cindy merasa senang, dengan traktiran yang diterimanya dari Dinar. "Sama-sama," balas Dinar tersenyum. "Hai Din," sapa semua pria kemudian. Cindy yang masih sibuk menyantap makanannya pun spontan menoleh, mendengar suara yang tak asing untuknya. Cindy terbelalak kaget melihat pria tersebut adalah Darwin. Uhuk, wajah Cindy memerah, hingga tersedak melihat pria itu. Buru-buru ia menengguk minumannya. "Kenapa kamu kesini?" tanya Cindy pada Darwin, yang langsung duduk di hadapannya. "Memangnya kenapa kalau aku kesini?" Darwin balik bertanya dengan wajah datarnya, sedang Dinar hanya mengulum senyum jahil. Ia memang sengaja menghubungi keduanya. "Sepertinya, aku harus pergi. Masih ada yang harus kucari dengan melati," ujar Dinar berdiri dari duduknya. "Lo kok pergi?" protes Cindy. "Kamu habiskan saja makanmu dulu ya," ujar Dinar, lagi-lagi dengan senyum jahilnya, lalu bergegas pergi bersama Melati. Cindy menghela nafas gusar, merasa Dinar sengaja meninggalkannya dengan Darwin. "Kenapa melihatku seperti itu?" tegur Cindy pada Darwin, yang terciduk menatap ke arahnya beberapa kali. "Aku tidak melihatmu, aku melihat orang di belakangmu," bantah Darwin mencari alasan. "Iis, menyebalkan sekali," desis Cindy, merasa selera makannya hilang. Cindy pun menyudahi makannya. "Kamu mau kemana?" Darwin mencekal lengannya. "Aku mau pulang." Cindy menepis tangan Darwin, dan bergegas keluar dari resto. "Tunggu Chin." Darwin kembali mencekal lengan gadis itu. "Ada apa lagi? Bagaimana kalau kita nonton dulu?" ajak Darwin. "Lebih baik kamu nonton dengan calon istrimu saja," ketus Cindy, merasa hubungannya dengan Darwin semakin samar, karena orang tua Darwin sudah menjodohkannya dengan wanita lain. Calon istri. Darwin justru terlihat bingung. Cindy pun berlalu pergi meninggalkannya. Damar yang baru saja menyantap makan siang di luar kembali ke ruang kerjanya. "Apa ini?" melihat box besar di meja kerjanya, dengan pita merah muda yang menghiasinya. Damar tersebut berpikir, pastilah kejutan tersebut dari Dinar. Damar segera membuka box besar tersebut. Astaga, apa ini? Betapa terkejutnya Damar mendapati box tersebut ternyata bukanlah sesuatu yang indah, melainkan berisi boneka berwarna putih dengan bercak darah di sana. Damar duduk di kursi kerjanya, mencoba tenang dan menerka. Pasti ini perbuatan orang yang tidak menyukainya. Sedang Damar tidak merasa mempunyai masalah, terlebih musuh dengan siapapun. Damar memanggil seorang office boy yang sudah meletakkan box tersebut. "Permisi Pak." Office boy tersebut pun masuk ke ruangan Damar. "Benar kamu yang meletakkan box tersebut?" Damar langsung menginterogasinya. "Benar Pak," jawab pria tersebut dengan raut wajah takut. "Siapa yang sudah mengirimnya?" "Kurir Pak." "Kurir?" Damar mengerutkan keningnya. Bagaimana box tersebut bisa dikirim oleh kurir, sedang tidak ada nama pengirimnya di sana? "Kamu boleh keluar." Office boy tersebut pun segera keluar dari ruangan Damar. "Permisi," ujar sekretarisnya tak berapa lama. "Ada apa?" "Ada Bu Dinar datang Pak," lapor sekretaris tersebut. "Oh, katakan padanya tunggu 10 menit. Aku sedang menerima telepon dari klien," ujar Damar, yang langsung bergegas mencari tempat untuk menyembunyikan box besar tersebut. "Sayang," panggil Dinar masuk ke dalam ruangannya. "Kamu sedang sibuk?" "Sudah tidak sibuk," jawab Damar tersenyum kaku. Tidak ingin membuat Dinar ketakutan, Damar pun memilih tidak mengatakan pada Dinar tentang box besar tersebut.